tarif PPh badan. Nah, tarif PPh badan itu ini saya menggolongkannya ada tiga kolom, 3 baris. Sebenarnya sih kalau kita nyebut tarif PPh badan kan single tarif ya. Tapi teknisnya bisa ada 3 kemungkinan pengenaan tarif. Yang pertama kayak gini, bahwa kalau kita bicara tarif, berarti kita bicara badan tersebut menggunakan tarif umum PPh. Artinya apa? Ini bukan WP final yang kita bahas di sini. Itu ya, skupnya harus diingat. Ketika kita bicara tarif pajak untuk badan, itu berarti kita bicara untuk wajib pajak badan yang bukan terkena PPh final. Bukan WP final, baik WP final PP23 maupun final PPh tersendiri. Bukan itu, intinya kayak gitu ya. Jadi ini kita sedang bicara wajib pajak yang dikenakan tarif umum PPh badan, yang bukan final, bukan PP23. Itu pertama. Nah, jika itu bukan WP final, maka dia pengenaan pajaknya itu dari penghasilan kena pajak atau dari laba fiskal lah, kurang lebih intinya seperti itu. Dia akan dikenakan yang pertama tarifnya itu sebenarnya mengalami perubahan pelan-pelan gitu ya. Jadi di Undang-Undang PPh itu dulu mulai tahun 2009 itu adalah 28%. Tapi 2010 28%. Nah, sekarang udah sekian lama itu ada ketentuan bahwa akan menjadi 22%. Nah, 2020 sampai 2021 22%. Disebutkan kemudian di Undang-Undang Nomor 2, ini kemarin di kuliah umum disampaikan ya, bahwa seharusnya akan turun menjadi 20%. Nih, seharusnya akan turun 20%. Tapi dengan Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu tidak jadi turun 20%. Tetapi tetap 22%. Intinya ini saya ingin mau sampaikan bahwa tarif PPh badan di tahun 2020, 2021, dan 2022 ini adalah 22%. Itu aja dulu ya, 22%. Titik. Nah, siapa yang kena tarif PPh badan 22%? Itu jika peredaran brutonya dia lebih dari 50 miliar. Oke. Karena kalau peredaran brutonya tidak lebih dari 50 miliar, yaitu cuma yang bawah ini, peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan 50 miliar, dia boleh mendapatkan pengurangan sebesar 50%. Bukan boleh, dia wajib atau mendapatkan pengurangan 50% dari A sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPh. Jadi cuma berapa? Kalau bicara 20% berarti cuma 11%. Itu. Ya. Nah, berarti angka 50 miliar ini krusial. Ya, karena lebih dari 50 miliar, ini kalau kita buat garis bilangan kayak gini deh. Kayak gini ya. Ini buletannya saya buletin hitam, artinya angka 50 miliar itu masih masuk ke sini. Masih kena kemungkinan kena tarifnya adalah kena disesuaikan 31E Undang-Undang PPh. Tapi kalau sudah ke sini itu dia tidak ada pasal 31E, tidak ada pengurangan. Gitu. Pasti dia kan 22%. Itu. Nah, berarti terus peredaran bruto 50 miliar di sini yang mana maksudnya? Nah, ini penting. Ternyata 50 miliar ini adalah aturannya ini yang hijau ini. Adalah gabungan dari, ini sangat mengagetkan. Seperti kalian belajar 1770 SS juga mengagetkan. Ternyata adalah gabungan dari apa? Penghasilan yang final
yang tidak final, dan bukan objek pajak. Gitu. Jadi seluruh penghasilan kotornya dia, kalau sudah melebihi 50 miliar, maka kena tarifnya 22%. Tetapi kalau penghasilannya dari gabungan tiga ini ternyata cuma 49 miliar, maka boleh ada pengurangan 50%. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Ini Pak, mau nanya. silakan. Berarti tadi yang hijau itu cuma untuk penentuan tarif aja kan ya Pak? Penentuan peredaran brutonya berapa? Oh Sama iya, penentuannya. betul, Itu aja ya Pak? betul. Jadi ataulah menegaskan bahwa gabungan final, tidak final, bukan objek pajak ini hanya untuk menentukan masuk klaster A atau klaster C gitu. Tapi cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitung pajak tetap dari yang PAT saja. Yang final dan BOP dibuang gitu. Bagus. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Hmm. Yang itu kan tarif pajak untuk badan dan BUT, tapi di lingkaran bawahnya BUT-nya itu disilang. Itu maksudnya Oh gimana? iya, baik. Yang ini belum saya ceritakan, betul. Lanjutannya saya lanjutkan ya. Nah, perlu dipahami bahwa pengurangan 50% ini tidak berlaku untuk BUT. Ya, ini keistimewaan, makanya menjadi wajib pajak badan atau menjadi wajib pajak BUT punya konsekuensi. Karena kalau dia mendirikan perusahaan bentuknya PT, berarti wajib pajak badan, subjek pajak badan dalam negeri, dia berhak pengurangan 50%. Tapi kalau dia wujudnya BUT, dia diperlakukan seperti badan, tetapi tarif pajaknya nggak boleh ada pengurangan 50%. Jadi ini penghargaan untuk wajib pajak badan dalam negeri saja. Ya, bagus. Nah, kayak gitu. Ini salah satu pertimbangan mendirikan wajib pajak di sini kalau mau buka usaha, apakah PT PMA atau murni BUT, itu ada dampaknya, yaitu kalau BUT dia tidak boleh mengurangkan 50% tarifnya. Jadi tarifnya nggak boleh dapat pengurangan 50%. Ada lagi silakan. Izin Pak, mau negasin yang 40% saham diperdagangkan. Oh, belum, itu belum. Belum. Oh, Yang B belum ya. Oke. Yang A sama C dulu ya. Oke, oh, udah. Nah, yang B. Nah, sekarang A sama C. Nanti yang C ada ngitungnya, ada detailnya juga. Nah, sekarang yang B dulu. Yang B itu adalah tarifnya seperti di atas, berarti seperti A. Berarti kalau tahun pajak 2002 berarti berapa? 22%. Ya. Tapi lebih rendah 3%. Maksudnya apa? Boleh ada pengurangan 3%, berarti 19% maksudnya. Gitu. Jadi 19%. Bagi siapa? Yaitu bagi wajib pajak yang terdaftar di bursa efek, bentuknya TBK. TBK. Perusahaan terbuka, 40% sahamnya diperdagangkan di bursa. Minimal 40% di bursa efek Indonesia berarti maksudnya ya. Di BEI, bukan bursa efek yang lain lah ya, BEI. Nah, dulu sebenarnya ada ketentuan CDE ini ya, tapi ini disamarkan dengan di undang-undang yang aturan terbaru itu disamarkan dan memenuhi ketentuan tertentu gitu. Jadi saya hijauin ini karena ketentuan tertentunya masih saya lihat dulu apakah sama apa enggak gitu. Nah, yang kalau dulu selain 40% sahamnya diperdagangkan di bursa, juga ada syarat bahwa pemegang sahamnya itu minimal 300 pihak. Jadi bukan 40% sahamnya diperdagangkan di bursa, tetapi pemegangnya adalah ini paling cuma 200-an orang atau 200 entitas gitu ya. Berarti nggak memenuhi syarat. Ini dulu ya aturan dulunya, nanti kita lihat aturan terbarunya bagaimana. Kepemilikan saham di C artinya 300 pihak itu jangan sampai ada yang sampai 5%. Jadi kalau ada yang memiliki 5% itu dianggap cukup dominan. Jadi semua di bawah 5% yang 300 pihak tadi. Kemudian
kondisi di atas itu minimal 183 hari. 183 hari itu sebenarnya adalah 6 bulan, ya kan? 6 bulan. Gitu. Nah, Cornelius yang kamu mau konfirmasi yang mana? 40% yang mana? Oh enggak Pak, ini tadi kan ada biasanya kan di BI itu kan ada aja perusahaan kayak HM Sampurna itu kan 98% kan dipegang punya dia sendiri Pak. Hmm. Sisanya kan cuma 2%. Berarti dia nggak bisa manfaatkan tarif ini kan? Ya, nggak bisa. Betul. Nah, nanti penyelenggara bursa dia memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak mana yang memenuhi syarat-syarat ini. Sehingga nanti memberikan kepastian bahwa oh si PTX bisa mendapatkan pengurangan 3%, si ini enggak, si ini bisa kayak gitu. Kalau pihak di sini Pak, satu entitas itu tetap terhitung satu pihak. Iya, kalau badan itu misalkan PTX dimiliki oleh PTY, nah itu berarti satu pihak. Gitu. Oke. Nah, cuma yang CDE ini kita lihat aturan barunya bagaimana ya keluarnya nanti ya. Ini belum jelas nih. Masa ijo-ijoin gitu ya. Kalau dulu aturan mainnya seperti ini. Oke. Nah, kesimpulan tadi pertanyaan Cornelis itu bagus banget bahwa yang listing di bursa efek atau perusahaan terbuka itu belum tentu berhak mendapatkan pengurangan 3%. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk di 10 menit terakhir. Ini yang cukup seru. Bagaimana penghitungan tarif kalau mendapatkan pengurangan 50%. Yang C, berarti kondisi C. Jangan kalian pikir langsung berapa. Ini berapa? 11% selesai enggak? Nah, ini ada garis bilangan segala. Nih gini. Garis bilangannya kayak gini. Tadi kan tarif 50% yang sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang PPH itu diberlakukan satu buat ini saya tandain lagi takut lupa selain BUT ya. Nah, kalau BUT nggak boleh dapat pengurangan. Nah, katanya 11%, berarti kan 50% kalikan berapa? 20 tarif PPH kan sekarang 22%, maka sama dengan 11%. Kan udah 11% aja selesai, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Karena apa? Karena sebenarnya pengenaan tarif pengenaan pengurangan tarif sebesar 50% itu khusus untuk yang peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan sampai dengan 4,8 miliar. Nah, angka ini tolong jangan bingung dengan PP 23 ya. Ingat, ketika kita bicara tarif PPh badan, tarif umum PPh badan, kita tidak ada urusan dengan PP 23 yang 4,8. Enggak ada urusan. Cuma angkanya ini angka psikologis memang 4,8 miliar ya. Jadi jangan sampai kebalik dengan PP 23 yang 4,8. Berarti 0,5%, bukan, enggak kayak gitu. Ini kita bicara wajib pajak badan yang pakai tarif umum, tetapi ada aturan khusus di dalam tarif umum gitu ya. Nah, kalau peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan 4,8, ternyata itu pasti dia boleh 11% tarifnya. Ya. Ngitung PPh badan sama dengan PPh badan itu adalah rumusnya tarif kali penghasilan kena pajak. Maka kalau ada orang ada badan omsetnya itu misalkan omsetnya 4 miliar tapi pakai tarif umum ya. 4 miliar ini omset atau peredaran bruto. Peredaran bruto atau omset ya. Nanti omset itu bukan berarti penghasilan kena pajak. Mungkin omsetnya 4 miliar penghasilan kena pajaknya paling cuma 100 juta misalkan. Nah, 100 juta. Maka kalau kondisi kayak gini, omsetnya 4 miliar, penghasilan kena pajak 100 juta, maka dia PPh terutangnya adalah tarif kalikan penghasilan pajak. Tarifnya pasti 11% kali penghasilan kena pajaknya 100 juta. Itu. Ya. Jadi sama dengan berapa tuh? Ya 11 juta ya. Oke. Seperti itu.
itu jika peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Pasti 11%, yaitu 50% kalikan 22%. Tetapi nah yang jadi masalah adalah jika ada wajib pajak, saya akan hapus sisi di sini. Jika ada wajib pajak, itu penghasilannya itu di garis bilangan ini. Ini ya. Jadi di antara lebih dari 4,8, tapi tidak lebih dari 40 miliar. Nah, jadi 4,8-nya enggak, lebih, jadi putih ini ya. Tapi dia tidak lebih dari 50 miliar. Jadi sampai dengan sini. Di garis bilangan ini berarti misalkan 0 ya, omset 0. Maka orang atau badan di posisi ini dia akan kena 2 tarif. Yaitu tadi yang sampai dengan 4,8 kan 11%. Nah, yang sisi sini itu kenanya berapa persen? 22. 22%, betul. Nah, jadi ingat, ini garis omset. Ini bicara omset ya, bukan penghasilan kena pajak. Kalau ada wajib pajak yang omsetnya sampai dengan 50 miliar, tetapi dia sudah melebihi 4,8 miliar, berarti ada di antara sisi ini, maka dia melewati 11% dan kena juga 22%. Artinya kena 2 tarif. Gitu. Kalau omsetnya sampai dengan 4,8 miliar doang, dia kena 1 tarif yaitu 11%. Gitu. Itu perlu dipahami. Maka contoh yang akan dapat kena 2 tarif itu adalah kita lihat di baris selanjutnya nih. Nah, yang ini nih, C2 yaitu jika 48 miliar. Nah, jika dia 48 miliar berarti di sini, misal 48 miliar. Nah, kalau omsetnya atau peredaran brutonya 48 miliar, itu dia akan kena 2 tarif. Nah, tetapi sekali lagi, cara menghitung PPh terutang itu adalah tarif kali PHKP. Bukan kali omset. Ya, bukan kali omset. Nah, maka kita harus cari dulu PHKP-nya berapa. Ya kan? Ingat, PPh terutang itu, PPh badan adalah tarif PPh badan kalikan penghasilan kena pajak. Bukan kali omset. Omset itu hanya untuk menentukan, oh ini kayaknya kena 2 tarif nih. Gitu ya. Tapi begitu kayak gitu kita cek berapa PHKP-nya. Nah, PHKP-nya itu dibagi proporsional. Nanti ada PHKP yang mendapat fasilitas, artinya bagian PHKP ini yang dapat fasilitas itu kenanya adalah tarifnya. Tarifnya adalah 11% yang dapat fasilitas. Gitu ya. Yang enggak dapat fasilitas itu kenanya full 22%. Jadi ini kita bicara tarif yang sebelah sini. Ya, itu. Jadi cara atau PR berikutnya adalah kita menentukan berapa PHKP-nya yang dapat fasilitas dan yang nggak dapat fasilitas. Kemudian diberikan cara menentukan PHKP yang dapat fasilitas. Caranya adalah ini rumusnya. 4,8 miliar ini maksudnya adalah omset, ya. Omset kan tadi batasnya 4,8 miliar. Jadi 4,8 miliar dikalikan peredaran brutonya dia berapa, baru dikalikan PHKP seluruhnya. Kita ambil contoh ya. Ambil contoh yang ini aja, yang C2 nih. Contoh nih. Ada badan peredaran brutonya 48 miliar.
Berarti omset, nama lainnya adalah omset. PB peredaran bruto sama dengan omset. 48 miliar. Oh, berarti dia sudah melewati 4,8 miliar, tetapi tidak lebih dari 50 miliar. Maka ini pasti kena 2 tarif. Kayak gitu caranya ya. Oh, kena 2 tarif ini. Nah, diketahui penghasilan kena pajaknya 300 juta. Kok bisa kayak gitu? Ya, ini informasinya udah kayak gitu. Nah, nanti asal usul 300 jutanya gampang lah nanti ya. Tapi ini kita misalkan udah kita ketahui omsetnya PHKP-nya 300 juta. Maka karena ini pasti kena 2 tarif, PR-nya adalah PHKP ini mana yang dapat fasilitas. Nah, gitu. Yang fasilitas itu nanti akan kena 11%. Nah, ternyata cara ngitung yang dapat fasilitas adalah 4,8 miliar. Ini angka ajaibnya, angka psikologisnya. Per omsetnya dia berapa nih? Per omsetnya berapa? 4,8 kali PHKP. Itu rumusnya. Oke. Berapa nih? Kita hitung dulu ya. 4,8 per 48 miliar kali berapa nih? 10 ya. Ya. Maka PHKP yang dapat fasilitas itu, saya ganti pindah sini deh. Yang dapat fasilitas itu adalah 4,8 miliar per 48 M kali 300. Jadi sebenarnya penghasilan yang dapat fasilitas, PHKP yang dapat fasilitas itu adalah 30 juta. Nah, ini PHKP yang dapat fasilitas 30 juta. Maka yang nggak dapat fasilitas berapa? Ya tinggal 300 ya, dikurangi 30. Nah, jadi kan yang dapat fasilitas 30, berikutnya yang tidak dapat fasilitas PHKP-nya adalah dari 300 dikurangi dengan 30, berarti sama dengan 270 juta. Aman gitu ya. Kalau udah kita ketemu PHKP, tinggal dikalikan tarifnya saja. PHKP yang dapat fasilitas yang 30 juta kalikan tarif 11%. Tetapi kalau PHKP yang enggak dapat fasilitas 270 juta dikalikan 22%. Hasilnya adalah sebelah kanannya. 3,3 juta dan 59,4 juta, total 62,7 juta. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi pas jam 10?